Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa sekalian, kita akan melanjutkan perkuliahan kita tentang pemasaran farmasi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang wirausaha. Saya share screen dulu. Ya, jadi hari ini kita akan membahas tentang wirausaha. Sebelum kita berlanjut ke materi lebih jauh lagi, kita lihat ya ilustrasi ini ya. Di sini ada pedagang makanan gitu ya. Ada pedagang makanan, kemudian ada pegawai, kemudian ini ada pelukis ya. Ada pelukis, kemudian ada penyanyi. Nah, mana yang termasuk dia melakukan suatu kegiatan wirausaha ya. Kalau kita lihat di sini ya, di sini ada pegawai. Pegawai itu pekerjaannya adalah dia bekerja pada suatu perusahaan. Ya, jadi dia ikut dengan perusahaan. Maka kemudian di sini ada pedagang makanan. Nah, ada pedagang makanan. Biasanya pedagang makanan itu mereka adalah sendiri gitu ya, mandiri. Maka dengan mudah kita bisa membedakan dari keduanya ini bahwa pegawai ini mereka bukan orang yang bukan seorang wirausahawan. Ya, jadi mereka tidak melakukan suatu wirausaha. Tapi kalau pedagang ini kita mungkin berpikirnya dia adalah seorang wirausaha, ya. Walaupun mungkin juga dia bukan seorang wirausaha, bisa saja dia punya atasan gitu ya. Kemudian dia bekerja dengan pimpinannya tersebut, pekerjaannya adalah menjual produk atasannya itu, kemudian dia mendapat upah. Nah, itu mungkin saja seperti itu. Tapi bisa juga dia seorang wirausahawan di mana dia membuat apa itu seperti cilok gitu ya, membuat makanannya sendiri, kemudian dikreasi sendiri, kemudian dia jual sendiri. Nah, itu dia bisa dikatakan sebagai seorang wirausahawan atau berwirausaha. Kemudian ada seniman, ya, ada di sini pelukis. Nah, pelukis itu apa yang dijual? Ya, pelukis, penyanyi, kemudian pemain film. Mereka adalah orang-orang yang menghasilkan karya. Dengan karyanya tersebut, maka bisa dijual gitu ya. Seperti pelukis ini, dia bisa menghasilkan suatu lukisan, kemudian bisa dijual. Maka dia pun dikatakan sebagai seorang wirausaha. Kemudian penyanyi, dia menciptakan lagu, kemudian membuat konser, ya, membuat karya. Itu dia juga dikatakan sebagai seorang wirausahawan. Nah, bagaimana seseorang itu dikatakan setelah melakukan kegiatan kewirausahaan? Ya, jadi di sini kalau orang tersebut adalah punya suatu kemampuan berpikir kreatif dan berperilaku inovatif yang dijadikan dasar sumber daya, tenaga penggerak, tujuan, siasat, kiat, dan proses menghadapi tantangan hidup. Ini menurut Suparman. Ada juga kewirausahaan itu sebagai sebuah penerapan keinovasian dan kreativitas untuk memecahkan masalah serta memanfaatkan berbagai peluang yang dihadapi. Ada juga kewirausahaan adalah kemampuan menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Ya, jadi kalau dilihat dari 3 definisi kewirausahaan itu ya, di sini ada kreatif dan inovatif. Ya, jadi ada unsur kreativitas, ada unsur keinovasian. Kreatif inovatif untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Ya, jadi seseorang dikatakan telah melakukan kegiatan wirausaha apabila dia memang melalui proses berpikir kreatif, inovatif, kemudian menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda, itu namanya kewirausahaan ya. Pelukis dengan kreasinya dia menciptakan suatu lukisan yang beda. Penyanyi beda. Pengusaha kuliner
menciptakan produk yang beda. Nah, itu dikatakan sebagai kegiatan kewirausahaan. Nah, wirausaha ya itu berasal dari kata wira dan kata usaha. Wira itu adalah dapat diartikan sebagai pahlawan, gitu ya. Perwira, gitu ya, pahlawan, pejuang, teladan, manusia yang unggul, berani, berwatak agung dan gagah ya. Jadi kata wira ini artinya bagus banget ya. Dia dikatakan sebagai pahlawan atau pejuang. Kemudian usaha itu dia bekerja ya. Bekerja, berbuat sesuatu ya. Perbuatan amal. Maka wirausaha ini dapat diartikan sebagai seseorang ya atau pejuang atau pahlawan yang melakukan sesuatu ya. Itu dikatakan sebagai wirausaha. Nah, bagaimana ciri seseorang itu dikatakan dia melakukan kegiatan wirausaha? Yang pertama adalah percaya diri. Seorang wirausahawan itu dia punya kepercayaan terhadap kemampuan dirinya sendiri. Dia tidak terpengaruh atau tidak mudah terpengaruh dengan orang lain. Kemudian dia berorientasi pada tugas dan hasil. Ya, jadi dia fokus kepada proses dan hasil. Ya, jadi berkonsentrasi penuh terhadap bisnis yang dijalani. Kemudian pengambil resiko, ya. Ciri-ciri wirausahawan itu adalah apabila dia orang-orang yang memang berani mengambil resiko, ya. Jadi dia suka dengan tantangan. Nah, kemudian dia punya sifat kepemimpinan, ya. Dia ini berjiwa pemimpin. Dia memimpin dirinya sendiri sekaligus memimpin orang lain, ya. Memimpin karyawannya. Kemudian keorisinalan, ya. Keorisinalan ini artinya bahwa produk-produk yang dihasilkan seorang wirausahawan ini dia berasal dari hasil inovasinya, hasil kreativitasnya sendiri. Tidak ikut-ikutan orang lain, punya ciri khas tersendiri, keunikan tersendiri. Kemudian berorientasi masa depan. Ya, jadi seorang wirausahawan itu dia berpikirnya sudah jauh ke depan, ya. Dia berpikirnya itu adalah jangka panjang. Kemudian kreativitas, ya. Jadi dia penuh kreativitas ya, berkreasi untuk menghasilkan produk-produk yang baru. Nah, kreativitas itu bisa dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama adalah menciptakan atau to create. Ya, jadi dari sesuatu yang belum pernah ada menjadi ada. Jadi wirausahawan itu dia membuat gitu ya, membuat suatu produk yang belum pernah ada menjadi ada. Itu kreatif. Atau bisa dilakukan dengan to modify atau memodifikasi, ya. Dari yang produk itu awalnya biasa-biasa aja kemudian menjadi bentuk baru dengan fungsi yang nanti lebih bagus, ya. Itu namanya memodifikasi. Jadi dari bentuk yang sebelumnya sederhana menjadi bentuk yang lebih baik, kemanfaatannya menjadi lebih baik. Itu namanya memodifikasi. Nah, kemudian selanjutnya adalah mengkombinasi. Ya, jadi to combine. Dari produk yang sebelumnya itu berdiri sendiri tidak berhubungan kemudian bisa digabungkan fungsinya. Ya, itu namanya mengcombine. Nah, misalnya seperti ini ya contohnya ya. Ini adalah suatu kotak itu ya. Suatu kotak ya, kotak portable gitu ya. Untuk menyimpan sesuatu ya. Nah, kemudian dari yang biasa ini kemudian dimodifikasi, akhirnya kotak ini menjadi bentuk yang seperti ini. Ya, ternyata ketika dibuka itu ada beberapa kotak lagi. Nah, ini adalah suatu bentuk kreativitas, suatu bentuk inovasi yang dilakukan oleh seseorang wirausahawan. Dengan seperti ini maka ini fungsinya bisa menjadi lebih gitu ya.
bukan hanya sekedar untuk membawa, tapi bisa juga digunakan untuk misalnya berjualan makanan. Nah, di samping punya tadi ya kreativitas, maka wirausahawan itu dia juga harus mempunyai karakteristik 10D. Ya, yang D pertama adalah dream. Ya, dream itu mimpi ya kalau bahasa Indonesia. Nah, dream artinya apa? Dia punya visi misi ke depan. Harapan ke depannya itu sudah ada. Dia sudah punya bayangan. Dia berusaha untuk mewujudkan dreamnya itu, ya, mewujudkan mimpinya itu. Kemudian dia punya karakteristik decisiveness, ya. Jadi wirausahawan itu dia pengambil keputusan yang cepat. Dia selalu mengambil peluang secara cepat dan tidak pernah menunda. Kemudian doors itu ya sama seperti hampir sama seperti decisiveness tadi. Ya, jadi sifatnya orangnya cepat dalam mengambil keputusan, tidak pernah menunda-nunda. Kemudian determination, ini penuh kehati-hatian, ya, jadi teliti orangnya dari hal-hal kecil itu ya penuh hati-hati ya, ketelitian, dan dia pantang untuk menyerah. Kemudian dedication, ya, jadi orangnya berdedikasi tinggi, ya, semangatnya tinggi, rela berkorban. Kemudian devotion, ini tidak mengenal lelah dan fokus pada bisnis, ya. Orang-orang seperti ini orang-orang yang punya keinginan yang kuat, ya, tidak mengenal lelah, dia fokus, percaya diri, ya, tidak terpengaruh dengan orang lain. Detail, jadi orangnya kritis, ya. Detail itu orangnya perfect gitu ya, rinci dia, hal-hal kecil dia memikirkan sampai hal yang sekecil-kecilnya. Kemudian destiny, ya, jadi dia bertanggung jawab atas nasib dan tujuannya. Wirausahawan itu adalah orang yang mandiri, ya. Jadi dia harus bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, terhadap nasib dirinya sendiri, ya, terhadap tujuannya sendiri, dan juga nanti dia bertanggung jawab terhadap anak buahnya. Kemudian dollars, ya, jadi dia motivasinya adalah sebuah kesuksesan, bukan hanya sekedar duit gitu ya, bukan hanya sekedar keuntungan, tetapi lebih daripada itu ya. Yang ia inginkan itu adalah sebuah kesuksesan. Nah, kesuksesan bentuknya seperti apa ya, nanti bukan hanya uang, tapi dia juga punya kepuasan tersendiri sebagai seorang wirausahawan, ya, bisa membantu orang lain mendapat pekerjaan, bisa membantu orang lain yang membutuhkan bantuan. Nah, itu motivasinya adalah kesuksesan. Nah, kemudian distribute ini membagi kepemilikannya pada orang lain, membuka lapangan pekerjaan, ya. Jadi karakteristik seorang wirausahawan itu adalah dia tadi ya, yang diraih itu bukan hanya sekedar uang, tapi adalah kesuksesan, di mana ya dengan kesuksesannya itu dia bisa berbagi dengan orang lain, ya, bisa membantu orang itu mendapatkan pekerjaan, bisa beramal lebih banyak untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, jenis-jenis kewirausahaan itu ada apa saja? Yang pertama adalah bisnis kecil, ya. Jadi bisnis kecil ini sudah sering kita temui ya, menjamur ya di kalangan masyarakat. Nah, ada usaha jualan cilok, usaha bikin bakpo, usaha bikin nasi uduk, ya, pecel lele. Nah, pada tahap ini ketika bisnisnya itu masih kecil, maka harus telaten ya. Harus telaten, harus bersabar, berhati-hati, karena semuanya itu dia bertahap. Nah, kemudian setelah usaha bisnis kecil-kecilan ini dia bisa bertahan gitu ya. Dia bisa bertahan, maka kemudian kita memulai usaha rintisan yang berkembang ya. Jadi kemudian mulai mengembangkan usahanya. Nah, ini misalnya
contoh ya dari usaha-usaha rintisan yang sudah mulai berkembang itu adalah seperti usaha-usaha UMKM ya. Usaha UMKM sekarang sudah go nasional ya, sudah dipasarkan secara online, sudah memanfaatkan sosial media ya, IG, ada Facebook ya, pemasarannya sudah mulai berkembang. Nah, dengan berkembang seperti itu, maka dibutuhkan kerjasama dengan pihak lain ya, yang nanti akan membantu usaha itu lebih berkembang lagi ya, sehingga nanti bisa menarik perhatian dari investor untuk memasukkan modal gitu ya. Karena usaha yang sebelumnya kecil itu kan biasanya kan modalnya juga kecil ya. Dengan perkembangan usaha menjadi usaha rintisan yang berkembang ini, maka lama-lama nanti akan menarik perhatian investor untuk nanti bisa menambah modal. Nah, setelah usaha ini berkembang ya, kita harus berinovasi. Ya, usaha ini menjadi besar, maka ketika usaha ini menjadi besar kita harus berinovasi. Ya, berinovasi ya agar produknya tidak seperti itu terus ya, tidak gitu-gitu terus ya. Kita harus memperhatikan perubahan selera konsumen, kemudian teknologi yang ada ya, kompetitor baru ya, agar jangan sampai nanti kita kalah bersaing dengan kompetitor ya. Dia harus mau menciptakan barang yang seperti apa lagi setelah ini ya, mau dimodifikasi seperti apa lagi agar sesuai dengan selera dari konsumen. Nah, kemudian setelah usaha ini menjadi besar, maka kemudian berkembang lagi menjadi kewirausahaan yang bersifat sosial ya. Jadi di sini kita bukan lagi sekedar mencari keuntungan ya, tapi sudah mulai berpikir usaha ini bisa membuat dunia ini menjadi lebih baik ya. Ya, jadi misalnya dilakukan dengan sebagian dari profit keuntungan perusahaan nanti akan digunakan untuk membantu ya orang-orang yang membutuhkan ya. Itu namanya sudah kewirausahaan sosial. Nah, kemudian lalu ya, manfaat wirausaha itu apa? Kewirausahaan itu apa? Yang pertama adalah kebebasan finansial ya. Sebagai seorang wirausahawan itu dia mau menentukan keuntungannya seberapa banyak, mau target omset seberapa banyak, ya mau kapan target itu bisa dicapai, itu dia sendiri yang menentukan. Kemudian punya kebebasan waktu ya, tidak ada orang yang mengatur. 24 jam dia atur sendiri jadwal kerjanya. Kemudian bisa juga membuka lapangan kerja bagi orang lain. Ya, dia butuh karyawan sehingga banyak orang yang bisa bekerja. Kemudian kemandirian ya, dia karena orang yang mandiri ya, maka hasil dan resikonya di tangan wirausahawan tersebut. Nah, kemudian sarana ide yang ekstrim ya. Jadi ketika seseorang itu menjadi wirausahawan, itu dia bebas berkreasi dan berinovasi. Ide itu tiada batasnya gitu ya. Kadang-kadang orang yang berjiwa wirausaha atau wirausahawan itu dia dengan mudah bisa menangkap peluang bisnis ya. Mungkin sekedar jalan-jalan atau sekedar ngobrol dengan temannya, itu tiba-tiba dia punya ide untuk memulai suatu bisnis baru. Kemudian anti PHK, dia tidak perlu khawatir untuk di PHK oleh perusahaan karena dia adalah pekerja mandiri. Kesempatan luas ya, peluang ada di mana-mana. Yang penting harus kreatif dan inovatif ya. Ya tadi saya sampaikan, ketika dia pergi kemana, tiba-tiba punya ide. Ketika ia ngobrol dengan temannya, tiba-tiba muncul ide ya. Itu ya. Jadi kesempatan itu luas di mana saja bisa ya. Kemudian yang paling penting juga bisa dipelajari semua orang ya, tergantung kemauan ya. Kalau ada kemauan pasti ada jalan gitu ya. Kalau orangnya tidak mau, tidak karep, ini ya juga sulit nanti ya. Jadi harus punya keinginan yang besar ya. Nah, apa yang bisa diperoleh dalam kewirausahaan? Imbalan apa saja ya?
Nah, yang bisa diperoleh ini adalah yang pertama laba atau keuntungan. Nah, laba ini ya keuntungan, dengan laba nanti bisa mempertahankan usaha. Kalau usahanya tidak laba, rugi ya tidak bisa bertahan. Tapi kalau laba itu nanti bisa menggelundung terus istilahnya gitu ya. Laba ini bisa untuk dirinya sendiri dan bagi semua orang yang terlibat dalam usaha kita. Kemudian kebebasan, nah ini ya punya kebebasan waktu, fleksibel ya, bebas mengatur jadwal sendiri, bebas menentukan omset, bebas menentukan keuntungan, bebas menentukan target. Kemudian kepuasan hidup. Kenapa kepuasan hidup? Karena apa? Dengan dia berwirausaha, memperoleh laba, dia bebas, maka puas gitu ya. Nah, dia punya karyawan ya. Kemudian keinginan apa aja dia bisa, misalnya ya. Kebutuhan apa keuangannya lebih kan dia bisa memenuhi kebutuhan apa aja. Nah, ini bisa membantu banyak orang ya, bisa membantu orang yang membutuhkan, bisa membuka lapangan kerja, itu akan menciptakan suatu kepuasan hidup yang tersendiri. Nah, untuk selanjutnya saya ganti video dulu ya. Kita lanjutkan ke video berikutnya sebentar ya.